Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari topik 3 yang akan mempresentasikan mengenai materi Time and Coordination. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Cahyani Putri Puspitasari, kemudian ada Adani Muhammad, ada Rizan Muhammad Fauzan, dan juga Vindi Bagus Prasetyo. Kemudian materi-materi yang akan kami bahas pada topik 3 ini meliputi yang pertama ada materi time, yang kedua ada time pada sister, materi event ordering, materi relasi happened before, kemudian kongruensi dan happened before, disediakan juga diagram space-time, ada juga materi mengenai timestamp, kemudian ada metode sinkronisasi, ada juga algoritma sinkronus dan asinkronus system, ada juga mutual exclusion, kemudian selanjutnya ada algoritma untuk koordinasi sister, dan yang terakhir ada deteksi terjadinya deadlock. Kita masuk pada slide pertama, yaitu time. Time adalah sistem komputasi interaktif. Sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberi instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Kemudian, yang selanjutnya adalah time pada sister. Time pada sister terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah physical clock. Ini merupakan sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu yang merupakan crystal quartz yang termekanisasi. Kemudian, yang kedua ada juga logical clock atau software counter yang bertambah secara monoton, di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Yang ketiga ada event ordering. Pengurutan event sangat diperlukan untuk alokasi resource. Dalam manajemen koordinasi, proses pada sistem tersentralisasi memungkinkan untuk menentukan urutan kejadian. Namun, pada sistem terdistribusi, untuk menentukan urutan kejadian tidak semudah seperti sistem tersentralisasi. Karena sistem terdistribusi, parameternya lebih kompleks, yaitu memori dan clock tidak tunggal. Kemudian tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian, dan selanjutnya hanya dapat ditentukan partial ordering atau urutan bagian. Oke, yang keempat adalah relasi happened before. Adalah suatu relasi yang memperhatikan urutan kejadian karena kejadian yang satu dengan yang lain saling terkait. Pada relasi happened before berlaku A. Proses-proses sekuensial adalah semua kejadian dijalankan oleh satu pemroses atau total ordering. Dan B. Hukum sebab akibat adalah suatu kejadian di mana pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirim. Dan C. Simbol relasi happened before, yaitu panah ke kanan. Oke, yang kelima adalah konkurensi dan happened before. Konkurensi dan happened before dapat dijelaskan dengan baik melalui diagram space-time sebagai berikut. Arah horizontal menyatakan space atau proses berbeda. Arah vertikal menyatakan time. Dan garis vertikal menunjukkan prosesor atau huruf besar, dan lingkaran kecil menunjukkan event atau huruf kecil. Garis gelombang menunjukkan pengiriman pesan atau lintasan atau patch. Dua event konkuren jika tidak ada patch antara keduanya. Yang keenam adalah diagram space-time. Adalah grafik dua dimensi yang menggambarkan peristiwa terjadi di alam semesta yang terdiri dari satu dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Tidak seperti grafik reguler jarak ditampilkan pada sumbu horizontal dan waktu pada sumbu vertikal. Selain itu, satuan waktu dan ruang pengukuran dipilih sedemikian rupa sehingga objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya digambarkan mengikuti sudut 45 derajat ke sumbu diagram. Diagram spacetime dapat digambarkan sebagai berikut, seperti pada gambar. Tidak dapat ditentukan dari dua event yang konkuren, Q0 dan P2, mana yang akan terjadi dahulu. Namun,
Karena satu sama lain tidak saling mempengaruhi, maka tidaklah penting untuk mengetahui mana yang lebih dulu terjadi. Timestamp. Timestamp adalah urutan karakter yang menunjukkan tanggal atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi yang dicatat oleh sebuah komputer. Contoh, tahun 2005, bulan 10, tanggal 30. Waktunya pukul 10:45 UTC. UTC merupakan waktu universal terkoordinasi. Contoh lainnya adalah Sabtu 23 Juli 2015 pukul 2:16:75. Aturan timestamp. Sebuah proses mengincrement counternya sebelum setiap peristiwa dalam proses tersebut. Ketika proses mengirim pesan, itu termasuk nilai counter dengan pesan. Pada saat menerima pesan, proses penerima set counter menjadi lebih besar dari maksimum nilainya sendiri dan nilai yang diterima sebelum mempertimbangkan pesan yang diterima. Secara konseptual, jam logis ini dapat dianggap sebagai sebuah jam yang hanya memiliki makna dan dalam kaitannya dengan proses pesan bergerak. Ketika proses menerima pesan, itu resynchronize jam logis dengan penerima itu. Yang kedua adalah metode sinkronisasi. Yang pertama adalah sinkronus. Merupakan proses pengirim dan penerima diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirim sinyal. Waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut clock. Dengan kata lain, sinkronus adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan dan dapat diprediksi. Contohnya adalah chatting. Yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus merupakan proses komunikasi data yang tidak tergantung dengan waktu yang tetap. Asinkronus sering disebut juga sebagai asynchronous transfer mode atau ATM. Mode ini paling sering digunakan dalam mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Pada metode ini, berarti clock yang digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data harus diberisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua kata kapan menyetujui kapan pengirim alat dilakukan. Contohnya modem, mesin fax, TCP/IP, email, bulletin board, dan lain-lain. Yang kedua adalah algoritma sinkronus dan asinkronus. Yang pertama adalah algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya. Karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock. Bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut dengan clock logika. Syarat, perlu pengurutan kejadian untuk sembarang pasangan kejadian. Tidak boleh ambigu, harus diketahui keterdahuluan kejadian. Solusi, penerapan algoritma Lamport untuk pengurutan kejadian, penggunaan stempel waktu untuk proses. Kemudian urutan algoritmanya adalah yang pertama adalah sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronisikan clock logika Lamport, mendefinisikan relasi yang disebut happened before. Ekspresi A ke B dibaca A terjadi sebelum B, dan artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah A, diikuti sesudahnya kejadian B. Relasi happen before dapat diamati langsung dalam dua situasi. Yang pertama adalah bila A dan B adalah kejadian atau event dalam proses yang sama, dan A terjadi sebelum B, maka A sebelum B adalah true. Bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses, dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A sebelum B adalah true juga. Yang kedua adalah algoritma Christian. Suatu algoritma yang menganggap suatu mesin sebagai time server. Semua mesin akan menanyakan waktu yang tertera pada time server tersebut. Mesin tersebut atau time server kemudian merespon
dengan waktu yang singkat, dengan mengirim pesan berisi waktu pada saat itu atau UTC. Pada saat pengirim pesan menerima jawaban reply, maka mesin tersebut dapat men-set waktu menjadi CUTC. Kelemahannya yaitu waktu tidak boleh berjalan mundur. Dibutuhkan waktu untuk mengirimkan balasan dari time server. Pengurutan peristiwanya yaitu algoritma Christian bekerja antara proses yang dimisalkan dengan P dan server waktu yang dimisalkan dengan S yang terhubung ke sumber referensi waktu. Sederhananya, yang pertama adalah P meminta waktu dari S. Setelah menerima permintaan dari P, S menyiapkan respon dan menambahkan waktu T dari jamnya sendiri. P kemudian menetapkan waktunya menjadi T plus R TT kemudian dibagi 2. Atau rumusnya adalah client time sama dengan server time plus dalam kurung T1 min T0 kemudian dibagi 2. Yang kedua adalah algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronisikan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Pada algoritma Berkeley, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada tiap mesin. Berdasarkan jawaban yang diberikan, time server mengkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktu. Pengurutan peristiwanya yang pertama adalah time server meminta jam saat ini kepada semua mesin klien secara periodik. Kemudian setiap mesin klien membalas permintaan tersebut. Yang terakhir, berdasarkan jawaban dari setiap mesin klien, time server menghitung rata-rata waktu dan meminta mesin klien untuk menyesuaikan jam internalnya dengan cara menambah atau mengurangi. Yang keempat adalah algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Pengurutan peristiwanya yaitu yang pertama adalah cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Interval ke-1 dimulai pada T0 plus I kali R dan berjalan sampai T0 plus I plus 1 kali R, di mana T0 adalah kesepakatan lalu dan R adalah parameter sistem. Pada setiap awal interval, setiap mesin mengumumkan waktu terkininya. Pengumuman ini tidak akan terjadi bersamaan setelah semua pengumuman diterima. Waktu yang baru dapat dihitung dengan algoritma yang ada. Algoritma paling sederhana adalah merata-ratakan nilai yang diperoleh dari semua mesin. Materi ke-10 yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama atau digunakan oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Di mutual exclusion ada 3 model pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tersentralisasi atau centralized. Lalu yang kedua ada pendekatan terdistribusi penuh atau fully distributed. Lalu yang ketiga ada pendekatan token passing. Selanjutnya materi ke-11 yaitu algoritma mutual exclusion. Yang pertama yaitu centralized approach atau CA, yaitu untuk menentukan mutual exclusion, salah satu proses akan dipilih untuk mengkoordinasikan masuk ke critical section. Poin pertama, tiap proses yang menginginkan mutual exclusion mengirim pesan request ke koordinator dan baru dapat masuk ke CS setelah menerima jawaban dari koordinator. Lalu poin kedua, setelah keluar dari CS, proses tersebut akan mengirim pesan rilis ke koordinator dan meneruskan eksekusinya. Lalu yang kedua ada fully distributed approach atau pendistribusian decision making keseluruhan sistem sukar dan kompleks. Berikut adalah cara kerjanya. Sistem terdiri dari 3 proses yaitu P1, P2, dan P3. P1 dan P3 ingin masuk ke critical section mereka, lalu P1 kemudian mengirim pesan ke request P1 TS-10 ke proses P2 dan P3. Sementara itu P3 mengirim pesan request ke P3 TS sama dengan 4 ke P1 dan P2. Lalu yang ketiga ada token parsing approach atau pesan bertipe khusus yang beredar pada seluruh sistem. Cara implementasinya yaitu
Yang pertama, kirim token ke seluruh ring. Kemudian ketika sebuah proses menerima token, ia dapat masuk ke critical section dan mempertahankan token tersebut. Lalu yang ketiga, setelah keluar dari critical section, token dilepas dan digerakkan ke seluruh ring. Yang keempat, jika sebuah proses menerima token tetapi tidak ingin masuk ke critical section, maka ia akan memberikan token ke tetangganya. Dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu token hilang, memanggil election untuk membangkitkan token baru. Lalu yang kedua, proses fail, yaitu struktur ring baru harus dibentuk. Selanjutnya, algoritma menjamin mutual exclusion. Yang pertama, disabling interrupt atau mematikan interupsi. Dengan cara mematikan interupsi yang masuk pada saat proses sedang berada pada critical section-nya. Cara ini kadang berguna untuk kernel tetapi tidak untuk user, dan cara ini pun tidak terlalu baik untuk CPU yang jumlahnya lebih dari satu, di mana disable interrupt hanya mengenai CPU yang sedang menjalankan proses itu dan tidak berpengaruh terhadap CPU lain. Lalu yang kedua adalah log variables. Dengan metode ini kita menggunakan suatu variabel yang berperan sebagai kunci. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai sama dengan 10. Jika log sama dengan 10, maka proses boleh memasuki critical section, lalu nilai log diubah menjadi 1. Setelah proses keluar, maka log akan kembali diberi nilai 0. Jika ada proses yang ingin masuk tapi nilai log sama dengan 1, maka proses itu harus menunggu sampai log 0. Materi yang ke-12 yaitu deteksi terjadinya deadlock. Deadlock detection yaitu teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak menghasilkan apapun. Sekian materi presentasi dari topik 3. Maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.